Shalom jemaat Tuhan, pada saat siang hari ini ibadah kita tidak seperti biasanya hari Minggu karena memang situasi yang memang tidak memungkinkan bagi kita. Namun meskipun situasi seperti ini tapi tidak menghalangi kita tetap mendekati Tuhan. Kami berharap jemaat Tuhan yang ada di rumah juga bersama-sama kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan bahkan mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kita dikuatkan di dalam hari-hari kita. Kita akan melayani Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan kekuatan yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang kasih dalam Kristus. Kita bersyukur hari ini ada sebagaimana ada karena kemurahan Tuhan. Percayalah, situasi apapun yang terjadi, kasih Tuhan tidak akan pernah lekang atau hilang dari kita. Bahkan kita percaya Tuhan bisa memakai semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini dengan kita buka di dalam doa. Haleluya. Kami datang kepadamu ya Allah yang mulia. Tundukkanlah kiranya diri kami di bawah kemahakuasaan-Mu dan kedaulatan-Mu. Dan biarlah segala pikiran kami berserah kepada Tuhan. Karena terlalu singkatlah pemikiran kami untuk memahami hal-hal yang ada di depan mata kami. Dan biarlah kami hanya melihat kepada Engkau yang mulia. Oleh sebab itu kami mau bersorak kepada Tuhan di tengah-tengah situasi apapun. Sebab nama-Mu masyhur di antara segala bangsa, di antara segala suku bangsa. Mulia nama-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji
selamanya. Yesus, haleluya. Haleluya, kami menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya, mulia nama-Mu. Mulialah nama-Mu, haleluya ya Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, haleluya, mulialah nama-Mu, Yesus Tuhan. Nyatakan kebesaran-Mu ya Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan, biar segenap makhluk melihat bahwa Engkau Tuhan dan Raja. Haleluya Yesus. Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Kami aman bersama Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami yakin pada campur tangan Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang. Ku menang saat Kau bertindak. Hidup kami bagi-Mu hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hidupku
hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sama-sama katakan, bagimu Tuhan tak ada yang mustahil. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dikatakan sekali lagi, tak ada yang mustahil bagimu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh Yesus, tak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tak ada yang mustahil bagimu Bapa. Yesus, haleluya, mulialah nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Haleluya Tuhan. Berjalanlah di depan kami ya Tuhan. Peganglah tangan kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Dan ajari kami agar kami melangkah secara benar di hadapan Tuhan. Dan kami menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang kalut ini ya Bapa. Kami tidak bisa berjalan tanpa firman-Mu bersama kami. Biarlah kiranya firman-Mu yang akan menuntun kami pada saat ini. Nyatakan kehendak-Mu, nyatakan rencana-Mu, nyatakan hati-Mu bagi kami umat-Mu ya Tuhan. Mari hamba-Mu yang akan berbicara di mana Tuhan percayakan. Pakai secara khusus hari ini sehingga menghiburkan jemaat-jemaat Tuhan. Memberkati jemaat-jemaat Tuhan. Mereka kuat, mereka dapat menjadi berkat bagi hormat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami hendak mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Surono. Mari kami persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus.
Mari bersama-sama pada kesempatan yang barangkali kurang ideal ini oleh karena masalah global yang sedang kita hadapi, kita harus ada di rumah, tetapi saya kira itu bukan halangan untuk kita bisa bersama-sama menyediakan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Baik, saudara, mari saya ajak kita merenungkan sebuah hal yang saya kira biasanya akan muncul ketika kita menghadapi situasi seperti yang kita hadapi sekarang ini. Jelas apa yang ada di hadapan kita bukan sesuatu yang menyenangkan, tetapi boleh kita katakan sebagai sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat menyakitkan sekali. Nah, umumnya ketika kita menghadapi situasi yang seperti itu, maka kemudian muncullah sebuah pertanyaan, apakah Allah itu masih memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita di muka bumi ini? Ataukah kejahatan sudah menang dan Allah sudah tidak lagi berdaulat? Nah, saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, mari saya ajak kita memahami terlebih dahulu apa sih pengertian dari kedaulatan Allah itu. Pada saat kita berkata Allah itu berdaulat, maka apa pengertiannya? Nah, saudara, kurang lebih kalau kita mau pahami kedaulatan Allah adalah sebagai berikut, yaitu bahwasanya Allah memegang kendali atas segala sesuatu pada masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Segala sesuatu terjadi entah disebabkan olehnya atau diizinkannya demi memenuhi maksudnya. Nah, saudara, perhatikan ini kata segala sesuatu yang terjadi. Segala sesuatu itu mencakup apa saja, yang kecil, yang besar, yang baik, yang buruk, semuanya terjadi atas seizin Allah atau disebabkan oleh Allah secara langsung. Nah, dengan begitu maka COVID-19 pun termasuk dalam bilangan segala sesuatu tersebut. Dan puji Tuhan, saudara, bahwasanya di dalam definisi tadi dikatakan Allah mengizinkan semuanya terjadi untuk menggenapi maksudnya. Nah, itu berarti, saudara, ketika kita kaitkan dengan pandemi COVID-19 yang kita sedang hadapi bersama-sama, maka saudara, itu berarti bahwa Allah itu tahu benar kapan pandemi itu mulai muncul dan kapan nanti pandemi itu akan berakhir, bahkan sebelum semuanya itu terjadi. Kalau coba kita mau detailkan, barangkali kita bisa mengatakan Allah tahu benar kapan pandemi itu terjadi di kota Wuhan. Siapa orang pertama yang terjangkiti oleh virus tersebut, Allah tahu benar. Lalu dalam fase-fase selanjutnya ketika wabah itu mulai meluas ke negara-negara tetangga, bahkan sampai ke seluruh penjuru dunia, Allah tahu sedetil-detilnya apa yang terjadi pada waktu itu. Bahkan, saudara, kalau Allah diminta untuk menyebutkan orang per orang yang menjadi korban dari keganasan COVID-19, maka Allah akan menyebutkannya secara mendetil, bahkan tanpa salah eja sama sekali. Allah tahu siapa yang menjadi ODP,
PDP, yang sudah positif, dan yang akhirnya barangkali menjadi korban yang tewas. Allah tahu segala sesuatu secara mendetail. Dia tahu pula pada saat wabah itu mulai masuk ke tanah air yang kita cintai ini. Dan dia bahkan tahu seperti apa perasaan kita sekarang pada saat kita harus mengisolir diri kita supaya kita dapat menghentikan penyebaran virus tersebut untuk tidak lebih luas lagi dan memakan lebih banyak korban. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu ayat di dalam Kitab Mazmur yang saya kira tepat sekali menyimpulkan apa yang baru saja saya katakan. Kitab Mazmur pasal 103 ayat yang ke-19 katakan demikian. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa. Perhatikan kata ini, berkuasa atas segala sesuatu. Sekali lagi, termasuk di dalamnya adalah virus COVID-19. Itu ada di dalam kekuasaannya Allah. Saudara, saya percaya tidak seorang pun saudara yang barangkali saat ini bisa bersuka cita, kita bersyukur kepada Tuhan atas keadaan yang sedang melanda dunia kita. Tetapi firman Tuhan tadi mengatakan bahwa sesungguhnya Allah sedang mengendalikan segala sesuatu. Bahkan Allah sedang mengarahkan segala sesuatu untuk menggenapi maksud-maksudnya. Dan itulah saya kira berita yang sangat menyejukkan hati kita. Benar, ini bukan sesuatu yang baik. Tetapi Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Dia pegang segala sesuatu. Dia mengarahkan segala sesuatu. Seperti mata rantai dia hubungkan satu dengan yang lain. Sampai pada akhirnya menggenapi maksudnya yang baik. Nah saudara, barangkali ada contoh yang baik yang kita bisa jadikan sebuah ilustrasi saudara. Yaitu yang terkait dengan Ayub. Nah saudara, saya tidak akan kembali ke kitab Ayub lalu mencoba untuk merekonstruksi kisah kehidupan daripada Ayub dan bagaimana dia melalui proses yang menyakitkan ya oleh karena ujian yang disebabkan atau yang didatangkan oleh iblis. Tapi saya mau membaca satu ayat di dalam Perjanjian Baru, yaitu yang terdapat di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara, saya mau kita memperhatikan perkataan apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Saudara, di sana ada sebuah kata yang penting sekali yang muncul, yaitu kata telos, yang artinya akhir, tujuan atau maksud. Nah itu sebabnya di dalam beberapa versi terjemahan bahasa Inggris, maka beberapa kata digunakan. Seperti misalnya the end of the Lord atau the purpose of the Lord. Pengertiannya jelas, saudara.
itu berbicara mengenai outcome atau hasil akhir. Setelah Ayub menjalani begitu banyak ujian dalam kehidupannya yang didatangkan oleh iblis, maka Tuhan memastikan bahwa proses tersebut akhirnya akan menggenapi maksud baik yang Tuhan rancangkan bagi dia. Sekali lagi saudara, kalau demikian Allah selalu memegang kendali. Tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi di dunia ini yang di luar kendali Allah. Semua ada di tangan Allah. Bahkan sekali lagi dia mengorkestrasi segala sesuatu. Dia menghubungkan satu dengan yang lain. Lalu dia mengarahkan semuanya itu. Tidak lain tidak bukan untuk menggenapi maksud-maksudnya yang baik. Saudara, hal yang sama juga terjadi pada Yusuf. Saya kira kita sudah terlalu banyak mendengar khotbah mengenai Yusuf. Tetapi saya mau coba sekali lagi dalam kaitan dengan apa yang kita sedang bicarakan di sini. Mari coba kita mengajukan pertanyaan mengapa dalam kehidupan Yusuf. Dan coba nanti kita akan cari tahu jawabannya itu apa menurut firman Tuhan, saudara. Saya mau mulai ya. Pertama pertanyaannya demikian. Mengapa sih Yakub pada hari itu dia ingin mengirim Yusuf kepada saudara-saudaranya untuk menghantar makanan bagi mereka? Mengapa pada hari itu? Lalu mengapa pula saudara-saudara Yusuf sedang berada di tempat yang berbeda? Kok mereka tidak ngumpul pada saat itu? Lalu mengapa pula pada saat saudara-saudara Yusuf mau melancarkan niat jahatnya kepada Yusuf, kenapa ada kaum Ismail yang lewat di situ? Lalu kenapa pula kaum Ismail itu mau membeli Yusuf sebagai seorang budak? Lalu susulkan lagi pertanyaan, mengapa kemudian kaum Ismail itu membawa Yusuf ke Mesir, bukan ke tempat yang lain? Lalu mengapa pula pada saat Yusuf dijual sebagai budak, Potifar datang, tertarik dan membelinya sebagai budaknya? Lalu mengapa kemudian setibanya di tempat atau di rumah dari Potifar ketika Yusuf dipercayakan segala sesuatu sebagai pengelola, kepala dan mengelola dari seluruh rumahnya, lalu istrinya menginginkan dia? Lalu mengapa pula pada saat Yusuf ada di penjara kemudian menyusul dia juru minuman raja, juru roti raja bersama-sama ada di penjara dengan Yusuf? Kenapa itu terjadi? Lalu mengapa suatu saat kemudian Firaun mendapat mimpi dan dia tidak mampu untuk mengartikannya? Lalu mengapa pula di kemudian hari juru minuman raja mengingat Yusuf? Nah saudara, pertanyaan mengapa dan mengapa ini tidak mungkin dijawab bahwa semuanya itu terjadi secara kebetulan. Tidak mungkin, pasti ada yang merancangnya. Pasti ada tangan yang kuat yang sedang mengarahkan segala sesuatu untuk pada akhirnya menggenapi sebuah maksud yang mulia, yaitu menempatkan Yusuf di
posisi kedua di Mesir. Dan dengan begitu, melalui dialah Allah kemudian menyelamatkan bangsa Mesir dan bangsa Israel yang tidak lain adalah umatnya sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berita yang seperti ini sangat menyejukkan hati kita. Saudara, tentu kemarin ada seorang kawan saya bertanya, sampai kapan ini terjadi? Sulit bagi siapapun, entah yang berusaha, yang sekolah, yang melayani pun juga akan kesulitan dengan kondisi ini. Kita tidak pernah tahu sampai kapan tragedi kemanusiaan ini akan berakhir. Tetapi saudara, belajar dari firman Tuhan. Memang kita tidak pernah tahu kapan itu berakhir. Tapi ingat, semua ada di dalam kendali Allah. Saya percaya tidak ada yang lebih baik daripada kemudian kita berserah kepada Tuhan. Sama seperti Habakuk, saudara, di saat-saat yang diselimuti dengan kabut tebal, maka tidak ada yang lain, sikap yang lain yang lebih baik selain kemudian kita hidup oleh iman, percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Dan nanti suatu saat saudara kita bisa menoleh ke belakang dan berkata, sungguh Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita sekalian. Saudara, saya mau menutup perkataan dari Charles Spurgeon di sini mengenai kedaulatan Allah. Beliau mengatakan demikian. Jika Anda sedang berada dalam sebuah ujian, kedaulatan Allah adalah bantal di atas mana Anda meletakkan kepala Anda. Saudara, saya percaya apa yang dikatakan Charles Spurgeon di sini akan menolong kita. Sekalipun saudara secara manusiawi, saya percaya kita semua sedang stres, tegang, depresi, cemas. Saya percaya itu sangat manusiawi. Tetapi saudara, mari kita tidak kehilangan iman kita kepada Allah yang berdaulat. Dia tetap memegang kendali. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dan percayalah, pada akhirnya semuanya akan mendatangkan kemuliaan Allah dan mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya. Mari saudara, saya ajak kita sama-sama menundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sadar berhadapkan dengan keganasan dari virus COVID-19. Kami disadarkan betapa rapuhnya diri kami ya Tuhan. Barangkali sebelum-sebelumnya kami merasa diri kami hebat, cukup kuat. Bahkan seolah-olah tidak membutuhkan Tuhan. Tapi saat ini ya Tuhan, kami sadar betul betapa lemahnya kami ini dan betapa kami membutuhkan Tuhan. Oh Bapa di surga, mari Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan. Supaya sungguh kami bisa menempatkan diri kami di posisi yang tepat di hadapan Allah yang berdaulat dan maha kuasa. Kami mau serahkan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami tidak mau menggeser tahta-Mu.
atas kehidupan kami. Engkaulah yang berdaulat, Engkaulah yang berotoritas, Engkaulah yang berkuasa. Tidak ada kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan yang diserahkan kepada Tuhan. Terima kasih memberkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Jemaat GPPS Anugerah berdoa secara khusus dari yang paling muda sampai yang paling tua. Semua dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Ucap syukur, berdoa demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara kita semua akan berdoa untuk beberapa hal. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Saat ini kami mau membawa keadaan dunia saat ini Tuhan. Kami berdoa di dalam semua keadaan yang terjadi di dalam dunia ini. Kami berdoa Tuhan untuk semua negara yang terinfeksi ya Tuhan dengan virus COVID-19 ini Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa kiranya tangan Tuhan senantiasa akan menjamah setiap umat-Mu di dalam dunia ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang Tuhan sedang rencanakan di dalam kehidupan umat-Mu di dalam dunia ini Tuhan. Kami berdoa dan kami berseru ya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang akan menjamah setiap kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada beliau ya Tuhan. Supaya beliau bisa mengatasi bersama dengan menteri-menteri dan seluruh jajaran di dalam pemerintahan untuk menangani masalah ini Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan ada kasih setia Tuhan di dalam kehidupan Bapak Presiden. Meskipun di dalam kedukaannya ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada beliau. Kami juga berdoa dan membawa setiap petugas medis yang menangani ya Tuhan, semua korban-korban yang berjatuhan. Kami berdoa untuk tenaga medis, dokter-dokter yang menangani. Kiranya Tuhan juga memberikan kepada mereka kekuatan, kesehatan, dan penghiburan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan mereka semua bisa bersama-sama saling menolong ya Tuhan. Sehingga semua ini boleh cepat berlalu ya Tuhan. Kami juga saat ini Tuhan teringat kepada seluruh umat-Mu di dunia ini Tuhan. Yang di dalam situasi ini Tuhan menghadapi segala macam depresi, kesulitan, baik di dalam keuangan ya Tuhan, para pekerja harian yang mengharapkan bisa dicukupi dalam kehidupan mereka sehari lepas sehari Tuhan. Kami berdoa biarlah kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami boleh diketuk hati kami untuk saling menolong mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga khusus saat ini Tuhan membawa gereja-Mu GPPS Anugerah ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah di dalam keadaan ini Tuhan, jemaat-Mu tetap setia, jemaat-Mu tetap memanggil nama Tuhan, dan jemaat-Mu tetap dihiburkan ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang berusia lanjut Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa hadir di dalam hidup mereka, memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Sehingga mereka adalah orang-orang yang rentan terhadap penyebaran virus ini. Tuhan yang akan melindungi dan menyertai mereka. Kami berdoa untuk semua jemaat di GPPS Anugerah ini Tuhan. Di dalam segala pergumulan yang ada sekarang ini. Biarlah kami boleh bersama-sama memanggil nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan,
Di dalam setiap peristiwa yang terjadi, Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kami sekalian. Kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga, meskipun kami beribadah di rumah, tetapi kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Kami juga membawa jemaat kami yang sakit ke dalam tangan-Mu Tuhan. Membawa Cindy ke dalam tangan-Mu, membawa Novi, juga Paul, dan kami bersyukur Tuhan, Tuhan sudah menjamah mereka. Kami serahkan setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Dan dari kejadian ini Tuhan, kami seluruh umat-Mu di muka bumi ini akan memanggil nama-Mu. Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan, ada beberapa hal dari gereja untuk disampaikan dan untuk diketahui oleh jemaat Tuhan dalam bergereja kita pada saat ini. Yang pertama, saya mau menyatakan bahwa hal ibadah raya ke depannya masih menunggu perkembangan situasi dan gereja akan menginfokan melalui telepon atau media sosial. Jadi diharapkan jemaat mengadakan ibadah keluarga sebagai ganti ketidakaktifan ibadah di gereja. Kemudian bagi jemaat yang memerlukan pelayanan yang bersifat darurat, diantaranya sakit, itu dapat diinfokan ke gereja. Gereja siap melayani meskipun dalam keterbatasan tertentu. Kemudian dihimbau bagi jemaat dapat mengikuti instruksi dari pemerintah untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah dari rumah. Yang terakhir, agar informasi dapat sampai kepada jemaat, maka jemaat yang berganti nomor telepon harap diinfokan ke nomor berikut ini. 081333 199890. Sekali lagi, 081333 199890 dengan nama Evangelis Daniel. Inilah pengumuman yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan menerima doa berkat. Kita akan angkat satu lagu di hadapan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, di ibadah yang singkat dan terbatas ini. Kami tidak ingin dibatasi oleh situasi apapun. Kami tidak ingin dibatasi oleh keadaan apapun. Kami tetap ingin berkata bahwa Yesus Engkaulah harapan kami. Engkaulah Yesus kota perlindungan kami, menara kekuatan kami. Terima kasih ya Tuhan.
terima kasih buat keberadaan kami hari ini. Baik itu susah senang, kami tetap percaya kedaulatan-Mu Tuhan, itu yang menjadi penghiburan kami. Terima kasih ya Tuhan, buat hari ini. Kami akan melanjutkan hari-hari kami. Kami tak ingin berjalan sendiri. Oleh sebab itu kami ingin berkat-Mu menyertai kami. Berkat yang memberikan kemenangan, berkat yang memberikan penghiburan, berkat yang memberikan Tuhan gairah untuk terus berjalan menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah lingkungan di mana kami berada dan bahkan keluarga kami. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang akan menuntun dan mengiringi engkau langkahmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.